Gereja Katolik di Indonesia. Gereja Katolik yang secara luas sering juga disebut Gereja Katolik Roma adalah gereja Kristen terbesar di dunia dan diperkirakan memiliki 1,8 miliar jemaat, yakni lebih dari setengah seluruh umat Kristen dan hampir seperempat populasi dunia. Gereja ini mendefinisikan bahwa misinya adalah memberitakan Injil Yesus Kristus, memberikan pelayanan sakramen-sakramen, dan melakukan karya amal. Gereja ini menjalankan program-program dan lembaga-lembaga sosial di seluruh dunia, termasuk itu sekolah-sekolah, universitas-universitas, dan rumah-rumah sakit dan lain sebagainya, dan akan membantu kaum papa dan orang sakit. Meskipun gereja ini menyatakan bahwa dialah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, didirikan oleh Yesus Kristus, dan tempat orang dapat menemukan kepenuhan sarana keselamatan, gereja ini pun mengakui bahwa Roh Kudus dapat menggunakan komunitas-komunitas Kristiani lainnya untuk membawa orang menuju keselamatan. Gereja ini percaya bahwa dia dipanggil oleh Roh Kudus untuk mengupayakan kesatuan antar segenap umat sebagai salah satu ekumenisme. Tantangan-tantangan modern yang dihadapi gereja ini mencakup banyaknya sekularisme dan penentangan terhadap sikapnya terhadap aborsi, kontrasepsi, dan juga moralitas seksual. Sejarah Gereja Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku, dan orang pertama yang menjadi Katolik adalah orang Maluku yang dibaptis bersama seluruh warga kampungnya pada tahun 1534 setelah menerima pemberitaan Injil dari Gonzalo Veloso, yaitu seorang saudagar dari Portugis. Ketika itu para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah, dan bersamaan bersama pedagang dan serdadu-serdadu dan para imam-imam Katolik juga ikut dan datang untuk menyebarkan Injil. Salah satu pendatang di Indonesia adalah Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1546 sampai 1547 dan datang mengunjungi Pulau Ambon, Ternate, dan membaptis beberapa ribu penduduk setempat yang ada di sana. Dan di sini saya sudah membuat kata-kata kuncinya, yaitu sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Dapat kita lihat, yaitu yang pertama, berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku, dan orang Maluku adalah orang pertama yang menjadi orang Katolik. Setelah datang ke Indonesia, itu untuk mencari rempah-rempah, dan imam-imam Katolik itu juga ikut untuk menyebarkan Injil. Dan salah satu pendatang di Indonesia adalah Santo Franciscus Xaverius, yaitu mengunjungi Pulau Ambon, Ternate, dan membaptis beberapa ribu penduduk di tempat itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam era VOC. Sejak kedatangan dan kekuasaan VOC di Indonesia pada tahun 1619 sampai dengan 1799 dan akhirnya mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia, Gereja Katolik dilarang secara mutlak dan hanya bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk VOC, yaitu Flores dan Timur Timur. Para penguasa VOC adalah yang beragama Protestan, sehingga mereka mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan menggantikan mereka dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Banyak umat Katolik yang kemudian menjadi Protestan pada saat itu, seperti yang terjadi pada komunitas-komunitas Katolik di Ambonia. Imam-imam Katolik diancam hukuman mati jika mereka ketahuan berkarya di wilayah kekuasaan VOC. Pada tahun 1624 ada seorang pastor yang dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Chancoen karena mengajar agama dan merayakan misa kudus di penjara. Lalu kemudian ada pastor yang bernama Ade Rhodes yang merupakan pencipta abjad Vietnam, juga dijatuhi hukuman berupa
menyaksikan pembakaran salibnya dan alat-alat ibadat Katolik lainnya di bawah tiang gantungan tempat dua pencuri yang baru saja digantung, dan kemudian Pastor Ade Rhodes itu diusir pada tahun 1646. Dan kemudian ada seorang Austria yang terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya yang dipersulit oleh pejabat-pejabat VOC. Akibatnya, bantuan yang ia berikan kepada imam Katolik yang singgah di pelabuhan Batavia. Ia pindah ke Makau, masuk Serikat Yesus, dan meninggal sebagai seorang martir di Vietnam pada tahun 1777. Pada akhir abad ke-18, Eropa Barat diliputi perang dahsyat antara Prancis dan Britania, bersama dengan sekutunya masing-masing. Simpati orang Belanda akhirnya terbagi dan ada yang memihak Prancis dan sebagian lagi memihak kepada Britania, sampai negeri Belanda kehilangan kedaulatannya. Akhirnya, raja di Belanda diganti, dan raja itu seorang yang beragama Katolik. Dan di sini saya sudah membuat poin-poinnya, dapat kita lihat, yaitu di era VOC ini, saat kekuasaan VOC, gereja Katolik itu dilarang, dan imam-imam Katolik itu juga diusir, dan banyak orang yang menjadi Protestan. Dan pada akhirnya setelah perang itu, kemudian ada raja yang digantikan, dan raja itu seorang yang beragama Katolik. Dan VOC di sana dinyatakan telah bangkrut, dapat kita lihat kembali. Perubahan politik di Belanda, khususnya kenaikan tahta Raja Lodewijk, seorang Katolik itu, membawa pengaruh yang cukup positif, dan kebebasan umat beragama di situ sudah mulai diakui pemerintah. Dan Gubernur Jenderal Daendels menggantikan VOC dengan pemerintahan Hindia Belanda, dan kebebasan beragama kemudian diberlakukan, walaupun agama Katolik saat itu agak dipersukar. Imam saat itu hanya ada 5 orang untuk memelihara umat sebanyak 9.000 orang dan hidup berjauhan satu sama lainnya. Akan tetapi 1889 kondisi itu membaik, di mana ada 50 orang imam di Indonesia. Nah, era Hindia Belanda dapat kita baca poin-poinnya di sini, yaitu 1. Banyak pengaruh positif sejak Raja Lodewijk seorang Katolik berkuasa. 2. Kebebasan umat beragama diakui. Dan ketiga, berdirinya Apostolik Hindia Belanda di Batavia atau sekarang kita kenal sebagai Katedral Jakarta. Dan walaupun Katolik dipersukar, akan tetapi kondisi itu membaik, di mana yang pada mulanya hanya 5 imam menjadi 50 imam. Kemudian itu Van Lith. Dapat kita lihat misi gereja Katolik di daerah ini diawali oleh pastor yang bernama V. Van Lith yang datang ke Muntilan, namun tidak membuahkan hasil. Namun pada saat tertentu dan lama kemudian, ada 4 orang kepala desa yang meminta kepadanya, yaitu untuk diajarkan agama. Dan rombongan pertama orang Jawa di sana ada 178 orang dan dibaptis. Lalu kemudian era perjuangan kemerdekaan. Uskup Albertus Indonesia yang pertama ditahbiskan pada tahun 1940. Pada tanggal 20 Desember 1948, Romo Sanjaja terbunuh bersama Frater Hermanus di Dusun Kembaran di dekat Muntilan ketika penyerangan pasukan Belanda ke Semarang dan berlanjut ke Yogyakarta dalam agresi militer Belanda kedua. Era kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Kardinal pertama di Indonesia adalah Justinus Kardinal yang diangkat pada tanggal 29 Juni pada tahun 1967, dan Gereja Katolik Indonesia aktif dalam kehidupan Gereja Katolik di dunia. Dan di sini saya juga membuat bagian-bagian pentingnya, yaitu era kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Dapat kita baca yaitu diangkatnya kardinal pertama di Indonesia, yaitu Justinus Kardinal Darmo Juwono. Dan kemudian saat itu Gereja Katolik Indonesia
aktif dalam kehidupan gereja Katolik dunia. Dan pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus juga mengunjungi Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Sumatera Utara, dan Yogyakarta, Flores, dan juga Timor Timur.